Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, Tuhan kami Yesus Kristus yang baik. Kami mengucapkan syukur Tuhan untuk semua kebaikan dan penyertaan Tuhan bagi kami sampai dengan saat ini. Tuhan, kami sangat percaya bahwa kekuatan ada dalam firman Tuhan. Biarlah Engkau berbicara kepada kami melalui firman-Mu Tuhan, supaya hamba-Mu dan kami semua yang mendengarkannya diberkati, dikuatkan, disembuhkan, dan disertai oleh Tuhan. Bapa kami yang di sorga, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini firman Tuhan diambil dalam Matius pasal yang ke-14, ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-33. Matius 14 ayat yang ke-22 sampai dengan yang ke-33. Saya akan bacakan. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu." Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, siapakah di antara kita yang tidak pernah merasa takut di dalam hidupnya? Siapakah di antara kita yang tidak pernah merasa bimbang dan ragu-ragu dalam hidupnya? Atau siapakah di antara kita yang tidak pernah punya masalah selama hidupnya? Secara jujur kita mengakui bahwa meskipun kita adalah orang yang percaya, tetapi seringkali kita masih merasa takut dan bimbang. Kita percaya bahwa Tuhan Maha Kuasa dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tetapi ketika kita berada dalam kesukaran hidup, iman kita bisa menjadi goyah. Kisah Yesus berjalan di atas air terjadi setelah peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang. Pada minggu yang lalu sudah pernah saya sampaikan itu kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Setelah Yesus melayani orang banyak, Yesus menyuruh semua orang pergi termasuk para murid. Lalu Yesus ke bukit untuk berdoa seorang diri. Bagi Tuhan Yesus, saudara, doa adalah unsur penting dalam kehidupan dan pelayanannya. Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya berdoa. Dan ia memiliki waktu khusus untuk berdoa secara pribadi. Bagaimana dengan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan? Bagaimana dengan jam doa kita sekarang? Apakah masih rutin kita lakukan pada setiap pukul 9 malam? Bersama dengan anak-anak Tuhan, berdoa untuk Indonesia, berdoa untuk keadaan ekonomi saat ini, berdoa untuk para pasien, berdoa untuk para medis, dan berdoa untuk masalah yang terjadi saat ini tidak hanya di Indonesia,
bahkan di seluruh dunia. Apakah kita masih tekun berdoa pada pukul 9 malam Bapak Ibu? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus menunjukkan kepada murid-muridnya, bahkan kepada kita, bagaimana kita harus berdoa. Dan kehidupannya adalah kehidupan yang selalu berdoa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, peristiwa Tuhan Yesus berjalan di atas air itu terjadi di Danau Galilea. Di Danau Galilea ini Tuhan Yesus menyatakan kuasanya atas alam. Dalam ayat 27 Yesus berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Yesus melakukan sesuatu yang melawan hukum alam. Yaitu apa saudara? Ia berjalan di atas air. Itu berarti pada hakikatnya Tuhan Yesus adalah Allah yang berkuasa. Tuhan Yesus adalah Allah penolong dan pelindung. Ia menghapus semua kebimbangan dan ketakutan Petrus. Lalu membawa Petrus naik ke perahu dan angin pun reda. Tuhan Yesus tidak membiarkan gelombang mematahkan kehidupan dan ketakutan mengalahkan iman. Justru Tuhan Yesus menolong dan memulihkan Petrus. Saudaraku, dalam cerita ini, para murid diperintahkan oleh Tuhan Yesus untuk mendahuluinya. Di tengah perjalanan dengan perahu, para murid menghadapi gelombang tinggi yang membuat mereka berada dalam ketakutan. Bahkan rasa takut membuat mereka gagal mengenali Tuhan Yesus yang datang menyapa mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah mereka mulai mengenali siapa yang datang menyapa mereka, Petrus secara spontan meminta supaya ia dapat datang mendekat kepada Yesus dengan berjalan di atas air. Sayang saudara, angin besar dan gelombang membuat Petrus ragu, membuat Petrus ketakutan. Dan pada akhirnya ia tenggelam. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di tengah keadaan yang genting, Petrus ingat untuk meminta tolong kepada Tuhan Yesus dan berseru, "Tuhan, tolonglah aku." Saudara, ini seruan Petrus dan merupakan suatu doa pendek. "Tuhan, tolonglah aku." Singkat, hanya berapa kata. Dan ini adalah doa pendek. Dan apa yang terjadi saudara? Doa pendek yang diserukan oleh Petrus dijawab oleh Tuhan Yesus yang segera mengulurkan tangannya. Kemudian ia menyelamatkan Petrus. Dan tentunya pertolongan dari Tuhan Yesus ini terwujud justru pada saat Petrus menyambut uluran tangan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, goncangan dan gelombang kehidupan adalah latihan iman. Saya ulangi sekali lagi. Goncangan dan gelombang kehidupan adalah latihan iman. Tidak satu kejadian pun dalam hidup kita yang luput dari perhatian dan kasih Tuhan. Ia adalah Allah yang mendengar saat kita berseru. Ia menjawab saat kita berdoa. Ia membukakan pintu saat kita mengetok. Matius 7 ayat 7 sampai dengan 8. Dan ketika hidup kita kehilangan arah dan tujuan, bagaikan kapal yang terombang-ambing, Ia tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Ia membetulkan yang rusak dengan kasih sayang. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita berhenti mengukur besar dan beratnya masalah kita. Berpautlah pada Tuhan Yesus dalam doa. Bersyukurlah dan setialah menyembahnya. Every day, every time. Jangan pernah berhenti. Ada seorang pemuda ketika saya bertanya kepada dia, "Apakah sampai sekarang engkau dan keluargamu masih berdoa?" Pada pukul 9 malam, setiap pokok-pokok doa itu dibagikan kepada grup gereja. Dia menjawab apa? "Dulu iya Bu. 1 bulan pertama, 2 bulan pertama, pada bulan ketiga dan keempat,
sudah mulai menurun. Bahkan sekarang kami berdoa masing-masing. Saya nggak tahu apakah mama berdoa, ataukah bapak berdoa, ataukah kakak berdoa, atau yang lain berdoa. Tapi saya berdoa di kamar saya. Kalau saya ingat, saudaraku yang dikasihi Tuhan, doa yang pendek saja yang disampaikan oleh Petrus. Pada waktu dia berjalan di atas air. Saat dia sudah mulai mau tenggelam. Tuhan tolonglah aku. Dan Tuhan menjawabnya. Saudaraku jangan pernah berhenti berdoa. Kekuatan kita menghadapi badai hidup ini adalah doa saudara. Adalah membaca firman. Adalah bersekutu dengan keluarga kita, suami, istri, dan anak-anak kita. Jangan berhenti. Saat mulai ada masalah, kita terus berlomba-lomba untuk berdoa. Tetapi ketika masalah sudah mulai reda, kita sudah mulai jauh. Bahkan kita tidak berdoa lagi bersama keluarga. Saya pernah melihat satu keluarga yang sampai dengan detik ini terus berdoa pada pukul 9. Bahkan saya terus diingatkan, ibu, mana doa malam? Lalu dia menyingkat, dolmannya mana bu? Dolmannya. Saya bingung apa itu dolman. Oh iya, doa malam ternyata. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, dia terus mengingatkan saya. Sudah 7:30 lewat dia ingatkan, bu, dolmannya belum. Doa malam ternyata. Akhirnya saya terus men-share, membagikan doa pokok-pokok doa malam kita. Di sana ada responsoria, di sana ada membaca firman Tuhan, di sana ada memuji Tuhan. Dan dia lakukan itu setiap malam dengan keluarganya. Bagaimana dengan Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku? Jangan pernah berhenti. Jangan pernah berhenti. Nah saudara, mari kita merenungkan bersama apakah hidup dan pelayanan kita, apakah hidup dan keluarga kita adalah kehidupan dan pelayanan atau kehidupan keluarga dalam doa. Apakah keluarga kita adalah keluarga yang suka berdoa? Apakah keluarga kita adalah keluarga yang suka memuji Tuhan? Jangan sendiri-sendiri Bapak Ibu berdoanya. Kita sudah tentukan pada pukul 9 kita harus berdoa bersama. Ajak suamimu, ajak istrimu, ajak anak-anakmu. Lepaskan dulu kesibukanmu. Berikan waktumu 15-30 menit berdoa bersama. Karena hanya doa itulah kekuatan kita Bapak Ibu. Hanya doa dan firman Tuhan. Atau doa hanya menjadi ban serap saat hidup sedang penuh dengan masalah baru kita berdoa. Ban serap. Seperti kalau kita naik kendaraan bocor. Lalu kita mengambil di bagasi mobil kita. Ban serap, bocor dia ada masalah baru diganti. Apakah seperti itu kita menganggap doa itu? Tidak saudara. Doa itu nafas kehidupan kita. Jangan pernah berhenti berdoa. Kalau kemarin 3 bulan yang lalu bahkan saat ini saudara sudah berhenti, bertobat. Kembali berdoa. Kembali berdoa. Kembali berdoa. Tuhan Yesus telah menunjukkan teladan dalam hal berdoa bagaimana dengan kita. Sedangkan dia adalah Allah sendiri, dia berdoa Bapak Ibu. Kita cuma manusia biasa. Yang kekuatan kita itu berasal dari Tuhan. Merasa bahwa kita itu sudah kuat, sudah mampu, sudah bisa menjalani hari-hari kita. Bertobatlah ya orang seperti itu. Kita tidak bisa tanpa Tuhan Bapak Ibu. Sebab Tuhanlah jalan keluar bagi kita. Tuhanlah yang melindungi kita. Tuhanlah yang menjaga kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadikanlah doa itu sebagai kunci untuk memperoleh kekuatan di tengah badai. Karena itu saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, jangan pernah berhenti berdoa. Jangan pernah berhenti berdoa. Setiap engkau bangun tidur, engkau berdoa. Setiap engkau mau tidur, engkau berdoa. Kemanapun engkau melangkah, engkau berdoa. Bahkan ketika bersama dengan saudara seiman, bahkan seluruh Indonesia berdoa pada pukul 9 malam, kau pun harus berdoa. Sebab hanya doa inilah senjata kita. Doa inilah yang memberikan kekuatan bagi kita. Hanya Tuhan Yesus, sumber segala kekuatan itu. Supaya engkau tidak tenggelam, engkau tidak larut dengan masalahmu.
Sebab ada Yesus bersama kita. Tuhan Yesus itu memberkati kita, melindungi kita, menjaga dan memelihara kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah mengingatkan kami. Agar kami terus berseru seperti Simon Petrus. Ketika dia ada masalah, dia berkata, Tuhan tolonglah kami. Tidak hanya ketika kami ada masalah. Dalam keadaan apapun, baik suka dan duka, kami harus tetap bergantung kepada Tuhan. Kami harus tetap berserah kepada Tuhan. Ingatkan kami Tuhan, bahwa doa itu adalah nafas kehidupan bagi kami. Doa itu sangat penting bagi kami. Kami berkomunikasi, kami mengandalkan Tuhan. Saat ini Tuhan, kami berdoa untuk saudara kami, kekasih kami, keluarga kami, Bapak Saur Panjaitan, dan anak kami, Charmi. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau adalah Yesus kami yang hidup, Allah kami yang hidup. Engkau akan menyembuhkan dan memberikan kekuatan kepada mereka. Sembuhkan sakit penyakit mereka Tuhan. Bahkan kami berdoa untuk kekuatan dan kesehatan kepada Ibu Edith dan anak kami Elgio. Engkau berikan selalu Tuhan. Engkau jaga dan pelihara mereka. Bahkan kami berdoa untuk Ibu Norli dan Ibu Syanipar. Tuhan juga berikan kekuatan, kesehatan dan perlindungan bagi mereka. Seluruh jemaat kami, Engkau pelihara kami. Engkau jaga kami, Engkau berkati kami. Berikan kepada kami kesehatan, lindungi kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan kami Yesus yang baik. Inilah doa kami Tuhan. Yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.